Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan selalu dinyatakan atas setiap kita. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kalau kembali kami ada saat ini, kami tahu, kami sadari, itu semua adalah anugerah-Mu. Dan karena Tuhan punya rencana baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 23-24. Tertulis demikian. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami ketika ingin makan sesuatu yang diidamkan, lalu tidak lama kemudian ada orang yang memberikan makanan itu dan membuat saudara merasa kaget bagaimana bisa? Kok orang itu tahu atau kenapa orang itu membawa makanan yang baru saja ada di dalam pikiran kita? Atau pernahkah saudara mengalami ada sesuatu keadaan di mana saudara merasakan perlu hal yang kelihatannya kecil, tapi kemudian saudara mendapatkannya dari seseorang atau dengan cara yang luar biasa? Hal yang kecil yang kelihatannya biasa saja. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, saudara. Dan Tuhan tahu keperluan kita sampai pada hal-hal yang terkecil. Seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal yang besar dan tidak menyadari bahwa dalam perkara-perkara yang kecil, bahkan sangat kecil sekalipun, Tuhan memperhatikan dan Tuhan mempedulikan. Dalam 1 Samuel 9 ayat 23 ini sampai 24, kita perhatikan bagaimana Samuel menyuruh juru masaknya untuk memberikan bagian yang telah Samuel berikan kepadanya dengan pesan simpanlah ini dahulu. Samuel menyuruh juru masaknya, menyuruh kokinya, menyuruh chefnya untuk menyimpan bagian yang khusus yang ia akan hidangkan buat Saul. Bagian yang dihidangkan untuk menjadi makanan Saul adalah bagian paha. Kemungkinan di sini adalah bagian paha dari seekor domba. Dan kenapa ini menarik saudara untuk kita renungkan? Karena Saul telah berjalan selama 3 hari. Dan Saul bersama dengan bujangnya atau pembantunya atau asistennya sudah dalam keadaan kondisi kelaparan karena sudah berjalan kaki selama 3 hari untuk mencari-cari keledai yang hilang dari ayah Saul. Kita sudah tahu kisah ini bahwa Saul diurapi menjadi raja ketika berjumpa dengan Samuel. Tapi bagian yang ini sangat menarik untuk kita renungkan, saudara. Betapa Tuhan mengerti apa yang diperlukan oleh Saul. Bukan saja Tuhan mengurapi dia sebagai raja, tapi Tuhan tahu apa yang Saul perlukan pada saat itu, yaitu makanan. Saul sudah lapar, dan Saul perlu makan. Dan Tuhan menggerakkan hati Samuel untuk menyimpan bagian yang tertentu, bagian khusus, untuk dimakan oleh Saul. Saya yakin bahwa bagian yang disimpan oleh Samuel adalah bagian yang digerakkan secara khusus oleh Tuhan untuk dihidangkan kepada Saul.
Dan ini ada kaitannya dengan apa yang Saul butuhkan pada saat itu. Kelihatannya kecil hal ini, saudara, tapi betapa luar biasanya karya Tuhan dalam hal-hal yang begitu kecilnya. Kalau hal-hal yang sedemikian kecil saja Tuhan pedulikan, apalagi hal-hal yang besar, pasti Tuhan akan senantiasa memperhatikan dan mempedulikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan peduli kepada kita. Tuhan mengerti apa yang kita perlu, apa yang kita bahkan inginkan dalam hati. Selama keinginan kita tidak berlawanan dengan kehendak firman-Nya, Tuhan pasti akan menyediakan. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik yang kita perlukan, saudara. Tuhan mengerti hati saudara dan saya. Tuhan tahu keadaan kita, dan Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita perlukan, sampai hal-hal yang terkecil. Sungguh baik Tuhan, sungguh luar biasa pengetahuan dan kepeduliannya atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Betapa sungguh Engkau Tuhan yang maha baik, Bapa yang peduli kepada kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan, sampai hal-hal yang terkecil. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak khawatir atas apa yang kami perlu, sebab kami percaya oleh janji firman-Mu bahwa Engkau Tuhan pasti akan menyediakan yang kami perlu. Terima kasih Tuhan untuk janji penyediaan. Terima kasih untuk kasih-Mu dan pemeliharaanmu yang ajaib atas kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berkemenangan dalam segala perkara. Lawat setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan. Nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.